Salmon atau salem adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Mereka hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Secara umum, salmon adalah spesies Anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke air laut, lalu kembali lagi ke air tawar untuk bereproduksi. Hal inilah yang membuat salmon menarik. Panjang salmon dapat bervariasi berkisar 70 sampai 75 cm dan beratnya hingga 5,5 kg. Siklus hidup ikan salmon bermula di perairan air tawar, tepatnya di hulu sungai. Di sini, telur-telur ikan salmon menetas, biasanya pada bulan November. Dan di sini juga perjuangan hidupnya dimulai. Ikan salmon yang baru menetas dinamakan alevin, yang hidup di antara tumpukan kerikil di dasar sungai. Ia masih berwarna merah dan ia memiliki kantong kecil sebagai cadangan makanan. Setelah persediaan makanan habis, alevin akan keluar dari kerikil dasar sungai pada bulan Mei atau Juni. Pada tahap ini, ikan salmon dinamakan fry. Mereka belajar mengenali bahaya dan mencari makan. Fry kemudian tumbuh, berkembang menjadi small, yang kemudian bergerak ke muara sungai menuju ke lautan lepas. Tahun pertama, mereka hidup di lautan merupakan tahap kritis, yang dimana salmon menghadapi pemangsanya. Predator yang memangsa ikan salmon dalam jumlah banyak adalah anjing laut. Di samping itu, singa laut, beruang, burung, dan juga manusia yang menjadi ancaman kelangsungan hidup ikan salmon. Salmon berada di lautan sekitar 4-7 tahun. Di lautan, mereka tumbuh besar dan cukup dewasa untuk bereproduksi. Di sini letak keunikan ikan salmon, di mana hidupnya bermula menetas dari sebuah telur. Dan di tempat yang samalah, ikan salmon melakukan proses reproduksi. Migrasi mereka kembali ke sungai, ditandai dengan salmon yang berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Perjalanan pulang ini tidaklah sebentar. Ini memakan waktu dalam hitungan bulan, dan jarak perjalanan ditempuh salmon sangatlah menakjubkan. Mereka dapat mengarungi arus sungai sejauh 1.400 km dan mendaki setinggi 2.100 meter dari laut menuju ke tempat mereka dilahirkan. Banyak rintangan yang menghadang perjalanan mereka, melewati batu karang, berenang melawan arus, dan melompat mendaki air terjun. Setiap kali salmon melakukan migrasi, predator selalu menanti mereka. Salah satu contohnya adalah beruang. Bagi beruang, migrasi salmon adalah pesta besar. Hal yang unik dari salmon adalah daya lompatnya bisa mencapai ketinggian 3 meter, cukup untuk melewati air terjun. Satu hal lagi, salmon melakukan perjalanan pulang. Ikan salmon tidak makan apa-apa alias berpuasa. Cadangan lemak yang ada di tubuhnya merupakan sumber makanan hingga sampai ke perairan tawar. Pemakaian cadangan lemak tubuh ini akan menyebabkan perubahan fisik pada ikan salmon. Tubuhnya mulai berwarna merah. Pada tahap ini, banyak ikan salmon yang akan mati karena luka, kelelahan, ataupun pemangsa. Hingga akhirnya hanya sedikit yang berhasil sampai ke hulu sungai. Sesampainya di hulu sungai, tempatnya di mana ia ditedaskan dalam keadaan lelah, salmon betina akan menggali tanah di dasar sungai, membuat celah sedalam 25-30 cm dengan mengkipaskan ekornya. Di celah itu, salmon betina mengeluarkan telur sebanyak 3.000-8.000 butir telur. Warna telur salmon bervariasi dari oranye hingga merah. Satu atau lebih salmon jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya ke air untuk membuahi telur. Salmon betina lalu menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil, lalu pergi bertelur di tempat lain. Salmon betina dapat melakukannya sebanyak 7 kali sebelum telur dalam ovariumnya habis. Telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian yang tinggi biasanya terjadi pada tahap ini, yang sebagian besar terjadi akibat predasi dan perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia.
Salmon muda menetap di perairan air tawar tempat ia dilahirkan selama 3 tahun sebelum bermigrasi ke laut. Pada masa ini, ikan ini berwarna keperakan. Diperkirakan hanya 10% dari jumlah telur yang selamat dan mencapai tahap ini. Populasi ikan salmon di alam terus menurun dalam dekade ini, terutama salmon Atlantik yang berkembang biak di Eropa Barat dan bagian timur Kanada. Faktor penyebabnya seperti hilangnya habitat yang digunakan salmon untuk berkembang biak, degradasi arus air, dan hilangnya material untuk proses berkembang biak seperti kerikil untuk menutupi kumpulan telur mereka. Ada juga pembangunan bendungan yang dapat menghalangi laju ikan salmon menuju tempat berkembang biak. Salmon mengajarkan kita arti penting dari sebuah kehidupan, berawal dari sebuah telur hingga mencapai tahap di mana mereka bisa bermigrasi ke laut dan kembali lagi ke tempat asal mereka untuk berkembang biak. Tidak jarang, banyak dari mereka yang akan mati dalam proses ini. Namun, mereka melakukan hal ini agar keturunan mereka tidak punah di masa mendatang, dan juga kita sebagai manusia dapat mempelajari mereka bagaimana cara mereka berkembang biak dan bagaimana akhir kali kehidupan mereka.